Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam Patunggilan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, di dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berfirman, "Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, di situ Ia akan hadir di tengah-tengah kita." Oleh sebab itu, meski ibadah pada hari ini, Minggu tanggal 17 Januari 2021, kita lakukan di rumah masing-masing, mari bersama kita yakini bahwa Kristus, Sang Sumber hidup, senantiasa hadir dan menerangi hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, memulai ibadah dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 454 bait yang pertama, Indahnya Saat yang Teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama memasuki ibadah kita pada saat hari ini. Kita mengambil saat teduh, kita mengaku yang demikian. Ibadah minggu kami pada saat hari ini, bersama-sama kami dasarkan di tangan kuasa kasih Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mendasari ibadah kita dengan kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat 22 dan 23 yang demikian. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ibu, Bapak, dan saudaraku yang terkasih, menghayati hidup sebagai milik Tuhan, sekaligus juga bersama-sama kita juga menghayati hidup sebagai hamba Tuhan. Oleh karena hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang dibeli, yang dibayar dengan lunas oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, hidup ini adalah milik Tuhan. Kita
adalah kepunyaan Tuhan. Dan tentunya sebagai umat percaya, segala sesuatu yang diberikan Tuhan bagi kita merupakan sukacita. Sukacita bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Mari bersama-sama kita menghayati kebahagiaan kita sebagai hamba Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 392. Bait yang pertama, ku berbahagia. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Bersama mari kita bersatu dalam doa, kita serahkan segenap diri kita di hadapan Bapa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Sang Pemilik hidup. Engkaulah yang senantiasa menyertai kami hingga saat ini. Dalam segala tantangan, perjalanan kehidupan, kami yakin dan percaya bahwa topangan Allah lah yang membuat kami teguh, tegar, untuk melaluinya di dalam iman, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa di surga, di tempat ini kami menyerahkan hidup di dalam Bapa. Karena kami menyadari bahwa di dalam hidup kami seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik dalam tutur kata kami, batin kami, sikap kami, perilaku kami. Kepada orang-orang yang di sekitar kami. Bahkan mereka yang selama ini berjuang bagi kami. Ampunilah kami yang menyakiti hati anak-anak kami. Orang tua kami. Rekan sepelayanan. Sahabat kami. Ampunilah kami terlebih jikalau kami mendukakan hati Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Bapa di surga, di tempat ini ajarkan kami berbalik untuk hidup dalam kebenaran, dalam Kristus Yesus. Sehingga ya Bapa, hidup kami menjadi hidup yang berguna, menjadi hidup yang berarti bagi Allah di dalam keseharian kami. Kami percayakan segenap diri kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, karena kami mengimani bahwa di dalam Engkaulah sumber pengampunan itu ada. Sumber pengampunan itu diberikan bagi kami. Kami serahkan dalam Tuhan Allah. Kami serahkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ya Bapa, dalam ibadah ini benar-benar kami dilayakkan. Haleluya. Amin. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengimani ketika kita mengakui segala dosa kita di hadapan Allah, Allah senantiasa memberikan pengampunan yang tak terbatas. Ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan Allah mengangkat kita tinggi bersama-sama dengan Dia.
Mari bersama-sama kita sambut dengan kita menerima berita anugerah yang tertulis di dalam 1 Petrus ayat 1 sampai 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 yang demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah anugerah yang kita terima, yang begitu besar, yang menebus kita dari perbuatan yang sia-sia oleh darah Kristus. Dan itulah iman kita, bahwa kita hidup disempurnakan oleh karena darah Kristus sendiri. Mari bersama-sama kita hayati dengan kita mengeralakan pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh majelis jemaat. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menggumulkan sabda Allah sebagai petunjuk hidup di dalam diri kita, supaya kita hidup dalam roh dan kebenaran. Dan mari bersama-sama bacaan kita baca dengan dipandu oleh majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat 43 sampai 51. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita mohon terang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan, kami sembah sujud kembali menghadap kehadirat-Mu. Pada saat ini kami akan belajar membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan datang dan buka hati dan pikiran kami, supaya kami semua ini bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami keseharian. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Noven yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya nanti di dalam menyampaikan firman-Mu hanya menurut kehendak-Mu yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Demikian firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya,
ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Berbahagialah kita yang pada saat hari ini di tengah keluarga membaca sabda Allah, terlebih yang melakukan sabda Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 59 bait 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bersama-sama kita akan menghayati renungan kita dengan sebuah tema, dipanggil untuk menjadi milik Allah. Dipanggil untuk menjadi milik Allah. Jemaat yang terkasih, pada umumnya ketika seorang pelatih memilih tim yang di dalamnya terdapat beberapa pribadi atau orang-orang yang berkompeten, tentunya mereka memilih yang terbaik. Misalnya dalam sebuah pertandingan sepak bola. Ketika ingin berkompetisi, pasti juga akan memilih pemain-pemain yang terlatih, yang memang dipandang mumpuni dan baik untuk mengikuti sebuah pertandingan. Oleh karena bahwa ketika mengikuti kompetisi, bayangannya adalah sebuah kemenangan. Oleh sebab itu harus ada orang-orang yang terlatih, yang terbaik dalam tim tersebut sehingga kemenangan itu bisa tercapai. Sehingga tim itu mendapatkan kehormatan dalam sebuah pertandingan. Lalu bagaimana ketika mengikut Tuhan Yesus Kristus Allah kita? Siapakah sesungguhnya orang-orang yang tepat untuk hidup berpelayanan bersama-sama dengan Allah, sesuai dengan firman Allah
dan sesuai yang terjadi sepanjang pengalaman manusia dipanggil oleh Kristus dalam pelayanannya. Kalau kita mengingat kembali dalam perjanjian lama, terutama dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 13 dalam panggilan Musa. Ketika Allah mengutus Musa, sesungguhnya dalam ungkapan hati, dalam pemahaman Musa sendiri mengenai dirinya, dia sadar bahwa dia bukanlah orang yang tepat. Oleh karena dia memandang bahwa dirinya bukanlah orang yang cakap untuk mengemban tugas kenabian, di mana ia harus menyuarakan kebenaran tentang Allah kepada umat Israel. Menjadi pemimpin umat Israel. Ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan Allah memilih, ternyata bukan orang-orang yang memang pada dasarnya menyadari dalam dirinya itu siap untuk mengemban tugas pelayanan itu. Dalam Yesaya juga demikian, ketika Allah menginginkan Yesaya untuk mengemban tugas kenabian, dia pun berkata dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, aku seorang najis bibir. Demikian juga yang terungkap dalam Yeremia 1 ayat 6. Ketika panggilan itu dinyatakan, mandat tugas tanggung jawab kenabian itu dinyatakan tidak karena tidak pandai berbicara. Dalam perjalanan umat manusia, dalam pengalaman iman, sang pengutus Allah kita pun memanggil orang-orang yang pada dasarnya dalam dirinya menyadari bahwa dirinya tidak siap. Tidak cakap sesuai dengan mandat panggilan sebagai seorang nabi. Demikian juga dalam bacaan kita dalam perjanjian baru Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Panggilan kepada Filipus. Ajakan dari Allah untuk mengajak dirinya, ikutlah aku. Ini diungkapkan Tuhan Yesus secara tiba-tiba kepada dirinya, kepada Filipus. Di mana Filipus pun menanggapi panggilan itu dan mengajak Nathanael. Dan pada saat itu pun Nathanael juga meragukan tentang keberadaan Tuhan Yesus Kristus yang dari Nazaret. Ia mempertanyakan, apakah Yesus anak Yusuf dari Nazaret ini yang mungkin datang untuk membawakan kebenaran sebagai seorang Mesias? Apakah ia yang sejati? Ini adalah sebuah bentuk keraguan-raguan. Tapi justru Allah menyatakan diri kepada Nathanael juga kepada Filipus melalui Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kita ketahui, panggilan kepada Petrus pun bukanlah panggilan kepada orang yang benar-benar pada dirinya cakap, siap sesuai dengan harapan. Kita tahu bahwa Petrus dikenal sebagai orang yang tegar tengkuk, tidak punya pendirian. Tetapi justru Allah memakai dirinya. Begitu juga Matius, kalau dalam bacaan teks Injil kita tahu bahwa Matius adalah salah satu pemungut cukai. Yang mungkin pada saat itu untuk menjadi pewarta. Mungkin dalam pandangan manusia bukanlah orang yang tepat. Dalam kisah, dalam perjalanan Rasul Paulus pun juga demikian. Kita tahu bahwa Rasul Paulus awalnya Saulus orang yang mengejar-ngejar kekristenan, orang-orang Kristen atau persekutuan-persekutuan di dalam Kristus. Tapi pada akhirnya ia pun menjadi pewarta sampai akhir hayatnya. Ini menunjukkan ketika Allah memilih, ketika Allah memanggil umatnya, ketika Allah itu mengajak umatnya untuk terlibat dalam pelayanan. Ia tidak memilih yang sempurna dalam tataran pandangan manusia, tetapi Allah memanggil adalah pribadi-pribadi yang mau disempurnakan. Bukan yang memiliki kelengkapan, kecakapan, tetapi yang mau dilengkapi oleh Tuhan Allah. Hari demi hari, waktu demi waktu. Sehingga bisa menjadi pewarta yang sejati di dalam kehidupan ini. Kita tahu perjalanan para murid juga jatuh bangun. Seperti Petrus juga demikian.
Ketika malam perjamuan dia mengungkapkan benar-benar setia, tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal 3 kali. Tuhan Yesus dikelilingi dengan orang-orang yang mungkin saja dalam pandangan manusia bukanlah orang yang sempurna. Tetapi pada akhirnya mereka adalah pribadi yang mau disempurnakan di dalam Tuhan. Ini juga terjadi dalam panggilan-panggilan para murid yang pertama. Para murid yang pertama yang diperlengkapi oleh Tuhan. Yang diperlengkapi oleh Tuhan Yesus Kristus supaya Injil kabar baik itu dinyatakan. Sehingga bersama-sama menjadi saksi kemuliaan kasih Allah. Justru dari kehidupan mereka lah Injil dinyatakan. Justru dari orang-orang yang mungkin saja awalnya tidak sempurna inilah Injil diterima, dikabarkan hingga sampai pada saat ini. Oleh karena pribadi-pribadi yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus mau diperlengkapi, memberikan diri dalam ketaatan, kesetiaan, dan berserah diri di dalam Tuhan. Sehingga di dalam pekerjaan-pekerjaannya tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, tetapi mengandalkan Allah dalam panggilannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita mengikut Yesus Kristus, dipanggil untuk menjadi milik Allah. Berarti kita dipanggil untuk menjadi hambanya. Yang bukanlah hamba yang sempurna, tetapi hamba yang mau diperlengkapi oleh Tuhan di balik ketidaksempurnaan kita. Untuk menjalani kehidupan hari demi hari. Untuk memberikan pelayanan kita kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita menghayati bahwa hidup kita adalah hidup yang disempurnakan, hidup yang dibenarkan di dalam Tuhan Allah. Sehingga sama-sama mari kita juga berbenah diri, menata diri. Untuk menjadi abdi Allah yang benar di hadapan Bapa, yang tulus dan setia di hadapan Bapa. Karena kita dipanggil untuk menjadi milik Allah, berarti kita adalah abdi kepunyaan Allah. Kita memanglah belum sempurna, tapi mari kita serahkan diri kita supaya disempurnakan. Mungkin kita merasa belum lengkap, marilah kita serahkan diri kita supaya diperlengkapi. Dan bersama-sama saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah, sambutlah panggilan Tuhan ketika panggilan itu dinyatakan dalam kehidupan saudara-saudara. Untuk menjadi pewarta, untuk menjadi pengabar baik, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, serahkanlah dirimu di hadapan Bapa hari demi hari. Tuhan akan senantiasa memperbaiki dan menjadikan diri saudara layak di hadapan Bapa. Tuhan Yesus memberkati saat itu bagi kita semua. Tibalah kita memberikan syukur kita di hadapan Allah. Karena kita mengimani bahwa hidup kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Allah. Oleh sebab itu kiranya rasa syukur itu senantiasa mengalir. Dan mari kita berikan syukur kita dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita karena Tuhan telah memberkati dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai dasar di dalam kita menyerahkan persembahan, ada salah satu firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal yang ke-11
ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Yang demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi, berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kita menyerahkan persembahan, kita iringi dengan kita memujikan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 428. Kita pujikan bait yang pertama, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari bersama-sama kita naikkan syafaat kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang memanggil kami untuk menjadi milik Tuhan. Dan kami adalah milik Allah sebagai hamba kepunyaan Tuhan. Sekiranya kami juga dapat memberikan sepenuh hati diri kami di hadapan Allah. Sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk kesetiaan, sebagai bentuk syukur kami oleh karena Tuhan mengambil kami sebagai kepunyaan yang dikasihi. Bapa di surga, kiranya sabda firman Tuhan Allah dapat kami hayati dan membawa pengertian baru di dalam diri kami. Bahwa Engkau Allah yang menyempurnakan setiap hidup kami, hidup yang rapuh, yang penuh dengan ketidaksempurnaan ini. Tuhan menempatkan kami sebagai pribadi yang senantiasa dibentuk untuk menjadi lebih baik. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, dan sekiranya menjadikan hidup kami berarti di dalam Tuhan, dalam setiap pelayanan yang kami lakukan sesuai dengan bagian kami masing-masing. Di tempat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi perjalanan jemaat Tuhan Gereja Kristen Jaiwetan di tengah pandemi. Kami menyadari ya Tuhan, perjumpaan-perjumpaan yang kami bangun begitu terbatas. Oleh karena adanya pandemi. Bahkan kegiatan-kegiatan kami terbatas oleh karena adanya pandemi. Tapi bersama-sama kami mengimani 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada. Tuhan hadir untuk memberkati kami, untuk menyertai kami. Sehingga sedikit pun dalam persekutuan kami, Tuhan tidak meninggalkan. Ajarkan kami untuk setia melalui keluarga kami. Ajarkan kami untuk setia bersama kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kami. Bapa di surga, dengan semuanya itu kami yakin dan percaya akan terjadi kekuatan yang besar di dalam hidup persekutuan kami. Berkati jemaat Tuhan Gereja Kristen Jaiwetan yang senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan dengan cara-cara yang baru, tanpa mengesampingkan nilai persekutuan di dalam Tuhan. Khususnya pada saat hari ini yang kami lakukan secara online di tengah keluarga kami masing-masing. Kami yakin dan percaya ini adalah situasi yang terbaik, jalan yang terbaik oleh karena keadaan dan situasi. Berkati setiap keluarga yang setia untuk bersekutu di tengah-tengah keluarganya. Kuatkanlah dengan pondasi yang kuat. Saling mengasihi, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan sekiranya ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, juga di tengah keluarga melalui ibadah kami, semakin erat pula hubungan pribadi antar pribadi.
Di tempat ini kami juga berdoa bagi jemaat setiap program. Kami merancangkan sesuatu di tahun 2021. Tapi kami yakin dan percaya kesempurnaannya hanya di dalam Tuhan. Oleh karena pandemi yang sulit sekali diprediksi. Tapi untuk memenuhi panggilan kami selalu berupaya untuk menata. Sehingga ya Bapa, pelayanan di tempat Tuhan ini tetap berjalan dengan baik. Berkati para penatua dan diaken. Berikanlah semangat hidup. Berikanlah kekuatan, kesetiaan, ketulusan sebagai hamba, sebagai abdi Tuhan untuk memberikan pelayanannya. Ajarkan kami untuk tetap setia, mengupayakan yang terbaik. Berkati keluarga mereka, sehingga ya Tuhan dengan senang hati dan bersukacita senantiasa mendukung, menopang setiap pelayanan keluarga kami. Di tempat ini kami juga berdoa bagi warga jemaat. Berkatilah mereka dalam setiap pergumulan. Pribadi lepas pribadi. Berkatilah mereka di tengah perjuangan untuk mencukupkan secara ekonomi. Berkati mereka yang berjuang dalam kesehatan. Saudara-saudara kami ucap syukur karena satu demi satu Engkau pulihkan. Engkau sembuhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan upaya-upaya pengobatan. Dan sekiranya ya Tuhan, saudara-saudara kami yang khususnya yang terpapar COVID-19, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Sehingga ya Bapa, dengan penyertaan Kristus ada damai sejahtera. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, generasi muda, para pemuda, anak-anak, bimbing mereka. Dekatkanlah mereka dengan kasih Tuhan senantiasa selalu. Janganlah kami terlena oleh kesenangan dunia. Ingatkan kami dan tegurlah kami. Jikalau kami berjalan terlampau jauh dari jalan Tuhan. Bapa di surga, karena ketaatan, kesetiaan di dalam Tuhan yang akan membimbing kami untuk merasakan damai sejahtera. Bukan hanya masa muda kami, tapi juga masa dewasa kami, juga masa tua kami. Bapa di surga Yesus Kristus, di tempat ini kami menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur di tengah kehidupan kami. Karena kami mengimani bahwa hidup kami adalah hidup yang sudah ditebus, hidup yang senantiasa diberkati. Dan sekiranya kami juga senantiasa mengucap syukur atas setiap berkat-berkat kasih Tuhan, baik dalam persembahan khusus, persembahan syukur, maupun persembahan rutin minggu. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengucapkan syukur, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah hatinya, berkati hidupnya. Sehingga ya Bapa, dengan berkat yang kami rasakan di dalam hati kami, senantiasa kami dimampukan untuk memberikan hidup kami kepada Bapa. Dan kami akan undur dari ibadah ini, seutuhnya diri kami serahkan di tangan Bapa. Kami adalah milik Tuhan, kami dipanggil untuk menjadi milik Allah. Ajarkan kami untuk menjaga diri kami dengan baik. Sehingga hidup yang milik Allah ini benar-benar menjadi hidup yang berarti bagi orang-orang yang kami cintai dan yang mencintai kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu bapak saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak ibu dan saudara yang terkasih, mari kita undur dari ibadah kita pada saat hari ini dengan hati yang penuh sukacita, penuh syukur, dan selalu ingat bahwa ketika Allah menyatakan kehendak, di situ juga Allah juga menyertakan kekuatan bagi kita. Mari bersama-sama kita pulang dengan senantiasa menghayati kesetiaan kita di dalam Tuhan, mengikut Tuhan dimanapun kita berada karena kita adalah kepunyaan Bapa. Kita nyanyikan kita jemaat 375 bait yang pertama. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus.
Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita pulang ke rumah kita. Kita undur dari ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian Kidung Jemaat nomor 474.